Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal-soal UTS Fisika Dasar 3 yang sudah kami jalankan kemarin. Nah, teman-teman, di sini ada sekitar 10 nomor soal. Di sini saya akan membahaskan satu persatu, kemudian nanti saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penyelesaiannya. Nah, langsung saja soal nomor 1, teman-teman. Yang diketahui adalah volume gas. Pertama, sebelum suhu dinaikkan itu adalah 1 liter. Kemudian suhunya itu 10 derajat Celcius. Nah, 10 derajat Celcius ini kita ubah ke derajat Kelvin sehingga menjadi 10 ditambah 273,15 sama dengan 283,15 Kelvin. Kemudian ketika suhu dinaikkan yaitu menjadi 100 derajat Celcius, kemudian kita ubah dia ke derajat Kelvin sehingga 100 derajat ditambah 273,15 itu sama dengan 373,15 Kelvin. Nah, yang ditanya di sini teman-teman itu adalah volume gas ketika suhu dinaikkan. Nah, di sini kita bisa asumsikan dia sebagai V2-nya. V2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat pada soal, tekanannya itu konstan, yaitu sekitar 1 atm. Nah, kemudian teman-teman ketika tekanannya konstan, maka kita bisa gunakan persamaan yaitu V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Nah, V2 sama dengan V1 dikali T2 per T1. Nah, kita masukkan dia punya nilai yaitu 1 dikali 3,15 per 283,15. Nah, teman-teman, hasilnya adalah 1,318 liter atau sekitar 1,32 liter. Nah, selanjutnya teman-teman pada soal nomor 2, diketahui hanya itu atau ketinggiannya 25 meter, kemudian tekanan permukaannya itu 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, kemudian massa jenisnya itu 1025 kg per meter kubik, kemudian percepatan gravitasi kita gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya pada soal ini teman-teman yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan totalnya. Nah, pertama-tama kita mencari tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik teman-teman itu kita bisa cari menggunakan rumus pH sama dengan rho kali G kali H. Nah, kita masukkan atau kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu sama dengan 1025 dikali 9,8 dikali 25 sama dengan 251.125 Pascal atau sama dengan 2,51 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian kita cari untuk tekanan totalnya. Nah, rumus tekanan total teman-teman yaitu P total itu sama dengan tekanan permukaan ditambah dengan tekanan hidrostatiknya. Itu sama dengan, kita tahu tadi tekanan permukaannya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan 2,51 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ketika dijumlahkan teman-teman hasilnya adalah 3,52 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah kita buktikan persamaan hukum Bernoulli. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di situ. Gambar itu adalah ilustrasi yang akan kita gunakan untuk menurunkan hukum Bernoulli. Nah, pada elemen fluida lokasi pertama teman-teman, di situ kita asumsikan luas itu sama dengan A1, kemudian ketebalan sama dengan delta X1, terus volume sama dengan delta F atau sama dengan A1 kali delta X1, kemudian massa sama dengan delta M atau rho dikali delta V, kemudian laju sama dengan V1. Nah, sehingga teman-teman, energi kinetik elemen itu sama dengan 1/2 delta M dikali V1 kuadrat. Nah, atau sama dengan setengah dikali rho dikali delta V dikali V1 kuadrat. Kemudian untuk energi potensial elemen kita bisa tuliskan dia dengan delta M dikali G dikali H1 atau sama dengan rho dikali delta V dikali G dikali H1.
Dengan begitu, energi mekanik elemen kita jumlahkan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya, sehingga hasilnya menjadi setengah rho dikali delta V dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali delta V dikali G dikali dengan H1. Nah, untuk elemen fluida lokasi yang kedua teman-teman, sama kita asumsikan luasnya itu dengan A2, ketebalannya itu sama dengan delta X2, kemudian volumenya itu sama dengan A2 dikali delta X2, kemudian masanya atau delta M-nya itu sama dengan rho dikali delta F. Nah, untuk lajunya teman-teman, kita asumsikan dia sebagai V2. Nah, sehingga energi kinetiknya menjadi setengah delta M dikali V2 kuadrat atau sama dengan setengah dikali rho dikali delta V dikali V2 kuadrat. Nah, untuk energi potensial menjadi delta M dikali G dikali H2 atau sama dengan rho dikali delta V dikali G dikali H2. Nah, untuk energi mekaniknya teman-teman, kita jumlahkan antara energi kinetik dan energi potensialnya, atau EM sama dengan EK ditambah EP, sehingga menjadi setengah rho dikali delta V kali V2 kuadrat ditambah dengan rho kali delta V dikali G dikali H2. Nah, elemen pada lokasi 1 teman-teman dikenai gaya non-konservatif dan berpindah sejauh delta X searah gaya, sehingga usaha yang dilakukan gaya menjadi V2 sama dengan min F kali delta X2 atau sama dengan min P2 kali A2 dikali delta X2 atau sama dengan min P dikali delta V. Nah, kerja non-konservatif total pada elemen fluida itu menjadi V sama dengan W1 ditambah W2, substitusikan nilainya menjadi P1 dikali delta V dikurang P2 kali delta V, atau sama dengan dalam kurung P1 kurang P2 dikali delta V. Nah, selama bergerak dari lokasi 1 ke lokasi 2, teman-teman, itu mengalami perubahan energi mekanik. Nah, sehingga delta EM itu menjadi EM2 dikurang EM1, atau perubahan energi mekanik itu sama dengan energi mekanik 2 dikurang energi mekanik 1-nya. Kemudian sama dengan setengah rho dikali delta V dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali delta V dikali G dikali H2 dikurang setengah dikali rho dikali delta V1 kuadrat ditambah rho kali delta V dikali G dengan dikali H1. Nah, sehingga V kita bisa tuliskan sebagai V sama dengan delta EM. Nah, P1 dikurang P2 dikali dengan delta V itu sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H dikurang setengah dikali rho dikali V1 kuadrat dikurang rho kali GH. Nah, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. Itulah pembuktian dari hukum Bernoulli teman-teman, atau persamaan Bernoulli. Kemudian pada soal nomor 4 itu diketahui teman-teman, yang pertama itu adalah titik lebur S itu sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian pada skala baru itu sama dengan min 100 derajat Celcius. Kemudian titik didih air itu sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian pada skala barunya adalah 300 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 4 ini teman-teman adalah hubungan antara derajat Celcius dengan skala baru, kemudian suhu nol mutlak dalam skala baru. Nah, kita selesaikan per tahap teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk hubungan antara derajat Celcius dengan skala baru. Nah, kita tahu bahwa rentang dari skala Celcius adalah titik didih dikurangi dengan titik leburnya, yaitu sama dengan 100 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius, sehingga rentangnya adalah 100. Kemudian untuk rentang pada skala baru itu adalah
300 derajat skala baru dikurang dengan 100 derajat min 100 derajat, sehingga di situ rentangnya adalah 400. Nah, kita gunakan rumus yaitu TC kurang 0 per RC itu sama dengan TB kurang min 100 atau titik lebur untuk skala baru dikurang dengan RB-nya. Kemudian substitusikan nilainya sehingga menjadi TC kurang 0 sama dengan 100 per 100 itu sama dengan TB tambah 100 per 400. Jadinya 4TC itu sama dengan TB ditambah 100. Nah, untuk mencari skala barunya itu sama dengan 4 dikali TC dikurang 100. Nah, kemudian untuk soal yang B teman-teman, yang itu suhu 0 mutlak dalam skala baru, itu kita bisa gunakan substitusi nilai TC yaitu min 273,15, sehingga di situ menjadi 4 dikali dengan min 273,15 dikurang 100 itu sama dengan min 1092,6 dikurang 100, hasilnya sama dengan min 1196,6 derajat. Nah, kemudian pada soal nomor 6 teman-teman, itu ditanya terkait dengan perpindahan kalor. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu teman-teman adalah konduksi. Nah, konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat padat atau perantara. Dalam hal ini perantaranya adalah zat padat itu tanpa perpindahan partikel. Kemudian ada konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat cair atau gas. Nah, di sini di konveksi ini teman-teman yang menjadi zat perantara itu adalah zat cair atau gas dengan perpindahan partikel atau disertai dengan adanya perpindahan partikel. Kemudian yang terakhir itu adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa adanya peran zat perantara, atau di sini itu perpindahan kalornya itu tidak menggunakan zat perantara. Baik teman-teman, soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Di sini disuruh menjelaskan terkait dengan hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah hukum Boyle. Nah, Boyle itu menyatakan bahwa pada suhu tetap maka volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya, atau secara matematis kita bisa tuliskan sebagai V itu sebanding dengan 1/P, atau P itu sama dengan 1/V, sehingga V sama dengan C1 per P. Nah, atau PV itu sama dengan C1, dengan C1 adalah konstanta. Kemudian untuk hukum yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac menyatakan bahwa pada volume tetap tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya, atau secara matematis bisa ditulis P sebanding dengan T, sehingga P sama dengan C2 kali T, atau P per T itu sama dengan C2, dengan C2 adalah konstanta. Kemudian yang terakhir adalah hukum Charles. Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas dipertahankan atau konstan, maka volume gas itu berbanding terbalik dengan suhunya, atau secara matematis kita bisa tuliskan V sebanding dengan T, atau V sama dengan C3 dikali T, atau V per T sama dengan C3, dengan C3 adalah konstanta. Untuk soal nomor 7 teman-teman, ini disuruh untuk menjelaskan tentang hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ke-0 termodinamika. Nah, kita mulai dari hukum ke-0 termodinamika teman-teman. Nah, hukum ke-0 termodinamika itu menyatakan bahwa jika dua sistem termodinamika berada dalam kesetimbangan termal secara terpisah dengan sistem ketiga, maka ketiganya berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Atau teman-teman bisa lihat pada gambar itu AB itu sama dengan BC itu sama dengan AC. Nah, untuk hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa perubahan energi internal suatu sistem termodinamika sama dengan panas yang ditambahkan ke sistem dikurangi kerja yang dilakukan sistem, atau secara matematis dapat dituliskan delta V sama dengan Q dikurang dengan V.
Nah, untuk hukum kedua termodinamika, teman-teman, menyatakan bahwa entropi total dari suatu sistem terisolasi tidak pernah berkurang seiring waktu dan akan selalu meningkat dalam proses inversibel atau secara matematis dituliskan ds itu sama dengan d Kiref per t. Nah, untuk soal nomor 8, teman-teman, itu disuruh untuk menjelaskan proses-proses khusus termodinamika. Yang pertama itu adalah proses isobarik. Nah, proses isobarik itu, teman-teman, terjadi ketika tekanannya tetap tetapi volumenya berubah. Nah, untuk gambarnya atau grafik dari proses isobarik, teman-teman bisa lihat pada gambar. Kemudian untuk yang proses yang kedua itu, teman-teman, adalah proses isokorik. Nah, proses isokorik itu terjadi ketika volumenya tetap tetapi tekanannya berubah. Nah, untuk kurva dari proses isokorik, teman-teman bisa lihat pada gambar. Kemudian proses yang ketiga adalah proses isotermal. Proses isotermal terjadi ketika pada suhu tetap atau konstan. Nah, untuk kurvanya teman-teman bisa lihat pada gambar. Kemudian ada juga proses adiabatik. Nah, proses adiabatik, teman-teman, tidak ada transfer panas yang signifikan ke atau dari sistem. Kemudian teman-teman bisa lihat kurva untuk proses adiabatik pada gambar. Kemudian untuk soal nomor 9 itu diketahui yang pertama itu TC sama dengan 50 derajat Celcius, atau kita ubah dia ke dalam Kelvin itu menjadi 50 ditambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Kemudian efisiensinya itu 60% atau sekitar 0,60. Nah, ditanya di sini itu, teman-teman, suhu akhir atau TH-nya sama dengan titik-titik. Nah, kita gunakan rumus N sama efisiensi sama dengan 1 dikurang TC per TH. Itu kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu N sama dengan 0,60. Kemudian 1 dikurang TC-nya kita substitusikan nilainya, yaitu 323 Kelvin. Sehingga di situ menjadi 0,60 sama dengan 1 kurang 323 dibagi dengan TH. Sehingga TH kita bisa cari menjadi TH sama dengan 323 Kelvin dikurang 1 kurang 0,60. Sehingga hasilnya sama dengan 323 Kelvin dibagi 0,40 sama dengan 807,5 Kelvin. Atau ketika kita ubah dia menjadi derajat Celcius, itu sama dengan TH sama dengan 534,5 derajat Celcius. Nah, kemudian pada soal nomor 10 diketahui, teman-teman, 0,1 mol gas monotomik siklus berbentuk persegi pada diagram PV dengan titik A, VA-nya sama dengan 1 liter atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik dan tekanannya 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian pada titik B, VB-nya itu sama dengan 1 liter dan tekanannya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk titik C atau VC-nya itu sama dengan 2 liter atau sekitar 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dan tekanannya 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian pada titik D, VD sama dengan 2 liter dan tekanannya 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian kita ketahui juga bahwa R itu nilainya sama dengan 8,314 Joule per mol kali Kelvin. Kemudian pada gas monotomik ini kita gunakan CV sama dengan 3/2R dan CP sama dengan 5/2R. Nah, yang ditanya yang pertama itu adalah kalor yang disedot dari reservoir panas, kemudian kalor yang dibuang dari reservoir dingin. Untuk C itu kerja yang dihasilkan, dan D adalah efisiensi mesin. Nah, pertama kita cari suhu pada setiap titik. Nah, pada titik A, teman-teman, kita bisa gunakan rumus TA sama dengan PA dikali VA dibagi dengan N kali R. Kita substitusikan nilainya sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,1 dikali 8 kali 1, 34.
sama dengan 481,1 Kelvin. Kemudian pada titik B sama gunakan rumus TB sama dengan PB dibagi dengan VB dikali dengan VB dibagi dengan N kali R. Kita substitusikan nilainya sehingga 5 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,1 dikali 8,134 sama dengan 601,4 Kelvin. Kemudian pada titik C kita gunakan rumus yang sama juga, tetapi koefisiennya diubah sehingga TC sama dengan PC dikali VC dibagi N dikali R sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5 dikali 2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,1 dikali 8,134. Hasilnya menjadi 1202,8 Kelvin. TD sama dengan PD dikali VD dibagi dengan NR itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,1 dikali 8,314 itu sama dengan 962,2 Kelvin. Nah, selanjutnya tentukan kalor pada setiap proses. Pada proses A ke B itu teman-teman adalah proses isokorik, sehingga delta TAB itu sama dengan TB dikurang TA sama dengan 601,4 dikurang 481,1 sama dengan 120,3 Kelvin. Kemudian sehingga QAB sama dengan N dikali CV dikali delta TAB. Kemudian substitusikan nilainya sehingga QAB itu sama dengan 0,1 dikali 3/2 dikali 8,314 dikali dengan 120,3 sehingga QAB sama dengan 150 Joule. Kemudian proses yang kedua adalah proses B ke C. Delta TBC itu sama dengan TC dikurang TB sama dengan 1202,8 dikurang dengan 601,4 itu sama dengan 601,4 Kelvin. Sehingga QBC sama dengan NCP dikali delta TBC sehingga sama dengan 0,1 dikali 5/2 dikali 8,314 dikali dengan 601,4 sehingga QBC sama dengan 1250 Joule. Kemudian pada proses C ke D itu adalah proses isokorik sehingga QTCD itu sama dengan N dikali CV dikali delta TCD. Nah, untuk TCD-nya kita dapatkan dari TD kurang TC itu sama dengan 962,2 dikurang 1202,8 sama dengan min 240,6 Kelvin, sehingga kita substitusikan menjadi QCD sama dengan 0,1 dikali 3/2 dikali 8,314 dikali dengan min 240,5 sehingga QCD sama dengan min 300 Joule. Kemudian pada proses D ke A itu adalah proses isobarik sehingga delta TDA itu sama dengan TA dikurangi TD itu sama dengan 481,1 dikurang 962,2 sama dengan min 481,1 Kelvin, sehingga QDA sama dengan NCP dikali TDA sehingga sama dengan 0,1 dikali 5/2 dikali 8,314 dikali dengan min 481,1 sehingga QDA itu sama dengan min 1000 Joule. Kemudian yang ditanya yang A tadi adalah kalor yang disedot atau Qin-nya, sehingga Qin sama dengan QAB ditambah QBC, atau kalor yang disedot itu adalah nilai dari kalor yang positif, sehingga Qin sama dengan 150 Joule ditambah 1250 Joule sama dengan 1400 Joule. Jadi kalor yang disedot adalah 1400 Joule. Untuk bagian B yaitu kalor yang dibuang atau Qout
ini kita gunakan rumus Q out itu sama dengan mutlak Q CD ditambah dengan mutlak Q DA, sehingga sama dengan mutlak min 300 ditambah mutlak min 1000 sama dengan 300 ditambah 1000 sama dengan 1300 joule. Jadi kalori yang dibuat itu sebesar 1300 joule. Kemudian untuk bagian C, yaitu kerja yang dihasilkan atau W, kita gunakan W total itu sama dengan PB dikurang PA dikali VC dikurang VB, sehingga substitusikan nilainya yaitu 5 kali 10 pangkat 5 dikurang 4 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 1 kali 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya menjadi 10 pangkat 5 Pascal dikali 10 pangkat min 3 meter kubik, sehingga kerja yang dihasilkan itu sebesar 100 joule. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi mesin. Nah, itu gunakan rumus efisiensi sama dengan W total dibagi dengan Q in sama dengan 100 dibagi dengan 1400 itu sama dengan 0,714, atau kita bisa ubah dalam presentase yaitu 7,14%. Sekian penjelasan terkait dengan soal-soal UTS saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.